Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Absyah Aldila dengan nomor pokok mahasiswa 20141311005 dari kelas Agribisnis C, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung akan mempresentasikan tentang kodifikasi dan nama-nama lain Al-Quran. Kodifikasi dan nama lain Al-Quran. Kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, penyadaran kepada hafalan lebih banyak daripada penyadaran tulisan, karena hafalan sahabat sangat kuat. Di samping sedikitnya orang bisa baca tulis dan sarananya. Oleh karena itu, siapa saja yang mendengar ayat-ayat Al-Quran turun, mereka langsung menghafalnya dan menulisnya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Dan jumlah penghafal Al-Quran ketika masa itu sangat banyak. Yang kedua adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Penyebabnya ialah Perang Yamamah, yaitu perang yang diadakan untuk melawan orang-orang yang membangkang dan tidak mau membayar zakat, dan Musailamah, atau tokoh yang mengaku sebagai nabi dengan mengubah surat Al-Fil untuk menandingi Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam peperangan ini. Di antaranya ialah Salim, bekas budak Abu Huzaifah, yaitu salah seorang yang diperintahkan Rasulullah kaum muslimin untuk mengambil pelajaran darinya. Disebabkan peristiwa Yamamah tersebut, sahabat Umar merasa khawatir tentang kondisi dan nasib Al-Quran di masa yang akan datang. Sehingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Sebelum pada akhirnya para sahabat yang hafal Al-Quran berguguran di medan perang yang lain. Maka ketika itu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Kaum muslimin ketika zaman itu sepakat dengan apa yang dilakukan Abu Bakar. Yang ketiga adalah pada zaman Utsman bin Affan. Ketika ini, permasalahan muncul karena dialog bacaan sesuai dengan perbedaan mushaf-mushaf yang berada di para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan semua mushaf-mushaf agar menjadi satu kitab, sehingga tidak ada lagi perbedaan dialog bacaannya. Pemberian tanda pada huruf-huruf Al-Quran dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu Khalifah kelima Umayyah. Abu Bakar mengumpulkan ayat Al-Quran agar tidak tercecer, sedangkan Utsman mengumpulkan mushaf menjadi satu karena dikhawatirkan ada fitnah. Selanjutnya adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Quran sendiri memiliki 18 nama berbeda yang berasal dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran itu sendiri. Nama yang pertama adalah Alkitab, yang ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Furqan, yang ada dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Dan Az-Zikr, yang ada dalam surat Al-Hijr ayat 9. Lalu ada Al-Mau'idah dan Asy-Syifa dalam Quran surat Yunus ayat 57 dan Al-Hukm dalam surat Ar-Ra'd ayat 37. Selanjutnya ada Al-Hikmah yang ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 39. Al-Huda dalam Quran surat Al-Jin ayat 13 dan At-Tanzil dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192. Ar-Rahmat pada Quran Surat An-Naml ayat 77, Ar-Ruh dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52, dan Al-Bayan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 138. Al-Qalam dalam Quran Surat At-Taubah ayat 6, Al-Busyra pada Quran Surat An-Nahl ayat 102, dan An-Nur pada Quran Surat An-Nisa ayat 174. Al-Basyair dalam Quran Surat Aj-Jatsiyah ayat 20, Al-Balaq dalam Quran Surat Ibrahim ayat 52, dan yang terakhir adalah Al-Qaul dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 51. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.